Ibu pengganti bab 75. Sekali Devon mendengar, matanya pun agak menyipit. Mengetahui bahwa amarah wanita itu seharusnya sudah mereda, juga ikut merasa lega. Di wajahnya muncul senyuman yang dangkal. Melengkungkan bibir berkata, "Memangnya harus gimana? Harus tidak peduli pada Gabriel? Menghampiri dan memeluk kamu, membuat masyarakat marah." Bujukan Devon kepada Sherin. Sherin tidak henti-hentinya menatap Devon. "Hehe," ucap bibirnya keluar senyuman sedih yang dingin, merosot ke bawah dari pangkuan Devon, lalu membelokkan badan dan berjalan ke kamarnya. Ternyata laki-laki itu hanya takut bisa membuat masyarakat marah. Takut membuat masyarakat marah, makanya boleh tidak peduli pada diriku. Kalau begitu, untuk apa mengatakan cinta? Untuk apa mengatakan sampai mati pun tidak akan bisa berpisah? Sherin berpikir dalam hati. Alice dengan mengerut erat, dia menyadari kalau dirinya sudah berkata salah. Wanita ini orang yang bisa memutuskan pemikiran tanpa menghiraukan perkataan. Lengan panjang Devon itu diangkat untuk menarik Sherin sambil berkata, "Sherin, tidak setiap orang bisa melihat isi hatimu. Dalam situasi seperti itu, orang-orang hanya akan percaya apa yang mereka lihat dan mereka dengar." Kalau aku tidak memperdulikan Gabriel dan malah menghibur kamu, kamu merasa masalah ini akan berkembang menjadi masalah apa? Tidak bicara lagi. Sherin mengerutkan alis, menunduk penglihatannya, sedikit terjatuh ke bawah setelah berlalu lama. Seakan-akan sudah mengerti sesuatu. Sherin pun merasa aneh, memiringkan kepala, melihat laki-laki di hadapannya. Sesaat beragam perasaan bersatu, kenyataannya memang seperti itu. Di tempat seperti itu, dengan status seperti itu, wajah yang biasa-biasa seperti ini, anggap saja Devon bisa menggunakan statusnya untuk menahan amarah orang-orang. Tapi pada akhirnya, masalah ini pun akan berkembang menjadi tidak bisa dibenahi. Yang terlihat di mata orang-orang adalah bahwa wanita ini memang pengasuh yang menusuk sang nyonya, namun dilindungi oleh tuannya. Walaupun kenyataannya itu bukanlah kesalahannya, takutnya wanita itu juga tidak bisa menjelaskan semuanya. Mengerti akan hal ini, di dalam lubuk hati Sherin seakan dilempari sebuah batu besar, menjulang ke atas sebuah ombak yang sangat besar. Kalau sebelumnya terdapat laki-laki hanyalah tergoda, hanyalah menyukai, saat ini Sherin merasa dirinya sungguh-sungguh sudah mencintai laki-laki ini. Baru bertemu beberapa bulan, laki-laki itu
memang bisa dalam saat genting di hidupnya, tanpa syarat mempercayai dirinya, mengganti cara pandangnya demi kebaikan Sherin. Dalam percintaan, tidak ada yang lebih berharga lagi dari kepercayaan dan pengertian. Sudah tersenyum ya, aku berani merelakan seluruh perasaanku untuk kamu. Tatapan Divan menyoroti Sherin, bibir tipisnya mengeluarkan kata-kata rayuan. Dahi gelap dan berat jakun Divan itu bergerak ke atas dan ke bawah, menggenggam tanpa jejak tangan Sherin. Gabriel tidak apa-apa kan? Meski merasa dirinya saat ini perhatian kembali terhadap Gabriel agak terlalu baik, tapi saat ini dia tidak mau jika ada masalah lagi alasan Divan untuk mempercayainya. Laki-laki itu sangat saat ini berada di sisinya. Ini saja sudah cukup menjelaskan semuanya. Jadi, rasa kesal terhadap Gabriel sebelumnya juga sudah berkurang banyak. Divan memandang wanita di hadapannya itu. Mungkin semua alasan inilah yang menyebabkan dirinya itu bisa mencintai Sherin, sehingga tanpa syarat bisa mempercayainya. Kebaikan Sherin itu terlihat dari dalam matanya, sepintas pun bisa terlihat jelas asli palsunya. Lengannya yang terluka itu dijahit beberapa jahitan. Tanya Sherin. Terdiam sejenak, Divan berkata lagi, Sherin, Gabriel melakukan semua itu karena diriku. Jadi hal ini cukup sampai di sini, oke? Suara yang serak dari Divan itu menyebar ke telinga. Tangan yang membelit di antara pinggang Sherin semakin erat. Sherin terdiam sejenak tanpa disadari. Sorot matanya menoleh menatap Divan sejenak, lalu berkata, berbicara lama begini. Pada akhirnya, tujuan datang ke sini hanya untuk membela wanita itu. Divan mengangkat satu tangannya, mencubit-cubit ringan di pipi Sherin, dan dengan suara kecil berkata lagi, kamu ini tidak berhati nurani ya. Aku takut kamu marah sembarangan. Saat kesini sepanjang jalan aku menerobos lampu merah. Sherin mengurut-urutkan dahi, ujung bibirnya melengkung dengan sudut lengkungan yang imut. Masuk ke dalam pelukan Divan. Tangan kecilnya melukis lingkaran-lingkaran di dada bidang laki-laki itu. Divan, kalau kamu malam ini tidak datang untuk mencariku, besok aku pasti akan membuat kamu tidak bisa bertemu dengan aku lagi. Karena sebelumnya dia sangat merasa sedih dan kecewa. Divan menggenggam tangan Sherin yang diletakkan di dadanya. Tatapan matanya tenggelam. Awalnya hari ini sudah berjanji untuk membatalkan janji pernikahan, tidak disengaja. Sherin menjulurkan tangan menyumbat bibir Divan, menggelengkan kepala. Tidak perlu menjelaskannya. Menggoyang-goyangkan bibir tipis, jari panjang Divan itu bergerak merapikan beberapa helai rambut Sherin dengan lembut di samping telinga ke belakang telinganya.
Detik berikutnya, dia bersandar di bibir merah Sherin, menjatuhkan sebuah ciuman. Malam ini, Sherin tidak membelakangi Devan lagi. Mereka untuk pertama kali tidur berpelukan. Karena wajah asli Gabriel sudah terbongkar, perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri di dalam lubuk hati Sherin sebelumnya seketika berkurang. Sherin itu walaupun bukan sesosok malaikat, orang-orang menginginkan nyawanya. Wanita itu malah masih tidak mendendam pada musuhnya. Berpikir tentang hari ini, kalau Devan mempercayai Gabriel, kalau begitu yang hilang bukan hanya cintanya, mungkin juga kebebasannya. Bagaimanapun kekuatan keluarga Devan, jika mau membuatnya mendekam di penjara seumur hidup juga tidak susah. Jadi sejak saat ini, Sherin tidak ada lagi perasaan bersalah terhadap Gabriel. Terhadap Devan, dia juga tidak akan dengan mudah melepas tangan. Sherin juga sudah mengerti hidup di dunia sekarang ini bukan karena dirimu baik, bukan juga karena dirimu tidak mendendam. Makanya bisa ada akhir cerita yang bagus. Sewaktu kejadian, selain gadis blondet terlihat sepertinya mau keluar untuk membantunya berbicara, semua orang yang dikenal memilih untuk menyembunyikan tangan dan menonton di samping. Berpandangan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan mereka, hati yang sangat dingin, namun juga adalah fakta sebenarnya yang sebelumnya belum pernah ada. Hal ini juga yang membuatnya mengerti sekali lagi perasaan Devan terhadap dirinya. Di dalam hatinya diam-diam berharap andai di kehidupan ini Devan tidak menyerah terhadap cintanya, kalau begitu Sherin juga tidak akan pernah meninggalkan laki-laki itu. Hari kedua jarak ke tahun baru Cina, masih ada 2 hari lagi. Kerjaan Devan juga bukan karena sudah akhir tahun menjadi berkurang. Pagi hari setelah menemaninya makan sarapan pagi, masih pergi ke kantor. Devan baru saja pergi, Yuta yang mengangkat satu kantong besar sayur dan makanan pun datang ke sana. Sherin mengira kalau Devan itu ada barang yang tertinggal, jadi bertanya pun tidak. Langsung membuka pintu lalu berkata, "Devan, apa kamu melupakan sesuatu?" Selanjutnya dibalas dengan tatapan mata terkejut dari Yuta. Di mata Yuta terbesit selapis luka. Sherin meratakan bibir seketika mereka kaku, juga agak tidak enak hati. Kakak sepupuku datang ke sini untuk Yuta menunduk. Lalu kelihatan sendal yang diletakkan di depan pintu. Sherin mengerutkan alis, mengangkat tangannya, memegang kepala tanpa menjawab menunduk. Dia semalam tidur di sini, tanya Yuta lagi. Sherin bengong, tentu saja tidak terfikir olehnya Yuta bisa bertanya seperti ini. Dari raut wajahnya, Sherin terlihat agak malu, membelokkan badan, menunjuk ke arah tempat makan, mengubah topik pembicaraan. "Itu kamu sudah makan pagi belum?" "Sherin, kamu kenapa bisa seperti itu kepadaku?"
Yuta melihat ekspresi Sherin sudah sangat baik membalas Devan. Sekali tangan Yuta lepas, barang di tangannya terjatuh berserakan di lantai. Yuta terlihat seperti sudah menerima pukulan yang kuat.